Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan tentang P3K dengan materi kompetensi teknis atau keahlian di bidang kita masing-masing. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kembali saya sampaikan bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan di setiap channel ini mengupload video. Karena video-video yang di-upload itu adalah video yang penting sekali untuk kamu terkait tentang CPNS dan P3K tahun 2021. Dan jangan lupa pula kamu bergabung di grup Telegram saya yang setiap hari melakukan kuis selain hari Minggu. Caranya adalah klik link yang ada pada deskripsi video. Untuk mengecek kemampuan kamu, silakan jawab dulu atau prediksi jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Setelah itu, saya akan menjelaskan di akhir video. Ini dia soalnya. Gimana, kamu sudah simpan jawaban kamu? Sekarang waktunya saya untuk menjelaskan. Berikut penjelasan setiap soal. Soal kelima, ada beberapa tindakan spesifik yang perlu dilakukan guru untuk mengoptimalisasi perannya dalam proses pembelajaran kecuali. Berarti untuk mengoptimalisasi peran seorang guru itu ada sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi di dalam soal ini ditanyakan adalah yang tidak termasuk pengoptimalisasian guru dalam melakukan tugasnya. Bagian A, untuk meningkatkan kecermatan guru dalam mengerti apa yang sudah siswa ketahui, maka diperlukan peningkatan intensitas interaksi antara guru dan siswa. Apakah ini tindak lanjut yang dilakukan oleh guru terhadap siswa? Termasuk, berarti ini bukan. Bagian B, tujuan pembelajaran dan aktivitas di kelas sebaiknya dibicarakan bersama dengan siswa agar mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan mendapat pengalaman belajar sesuai keterlibatan langsung di kelas. Apakah ini tindak lanjut yang dilakukan guru terhadap siswa? Ini bagus ya, ini termasuk dan salah. Bagian C, guru perlu berupaya secara intensif untuk mengetahui pengalaman-pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Apakah ini tindak lanjut yang dilakukan oleh guru terhadap siswa? Termasuk, berarti ini bukan. Bagian D, guru perlu berupaya mendorong tumbuhnya rasa percaya diri siswa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Apakah ini termasuk tindak lanjut guru yang baik? Benar ya, berarti ini salah. Bagian E, tidak perlu bersifat fleksibel karena dapat memicu ketidakakraban siswa dengan guru. Dari kelima opsi ini, sekarang kamu perhatikan opsi E, kita sebagai seorang guru dilarang bersifat fleksibel karena bisa tidak akrab kita antara guru dengan siswa. Menurut saya, justru karena kita tidak fleksibel sebagai seorang guru akan memicu kekakuan antara guru dan siswa. Siswa akan takut bertanya persoalan-persoalan pembelajaran kepada guru karena tidak bersifat fleksibel. Jadi menurut saya dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat itu adalah bagian E. Paham ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal keenam, dalam hal belajar antara siswa satu dengan yang lain kemampuan berpikirnya tidak sama. Hal ini dikemukakan dalam teori belajar. Jadi maksudnya ini adalah siswa satu dengan siswa yang lain kemampuan berpikirnya tidak sama. Hal ini dikemukakan dalam teori belajar apa? A. Kognitif, B. Conditioning, C. Koneksionis, dan D. Behaviorisme. Jadi kamu harus paham-paham dulu istilah-istilah penting dalam teori belajar seperti kognitif, conditioning, koneksionis, dan behaviorisme. Kamu bisa cari di internet pengertian-pengertiannya dan aspek-aspek dan langkah-langkah yang lainnya. Dari keempat opsi ini yang termasuk itu adalah bagian A. Kognitif. Bagaimana kita lanjut? Soal ketujuh, untuk menerapkan proses kognitif dalam pembelajaran maka sebaiknya dipakai konsep. Jadi awalnya kamu harus mengerti dulu apa itu kognitif. Silakan cari di internet. Bagian A KTSP, B CBSA, C KBK, dan D pembelajaran terpadu. Kalau A KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bagian B itu adalah CBSA, artinya cara belajar siswa aktif.
Dan bagian C, KBK adalah kurikulum berbasis komputer, dan bagian D, pembelajaran terpadu. Dari soal ini, dari keempat opsi ini, jawaban yang paling tepat yang digunakan adalah CBSA. Cara belajar siswa aktif itu sangat identik dengan proses pembelajaran secara kognitif. Paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Soal selanjutnya, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali berarti yang bukan termasuk dari teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Jadi dari keempat opsi ini satu yang bukan diantaranya. Jadi saya jelaskan dulu bahwa teori Brunner itu maksudnya adalah siswa dibimbing untuk aktif dalam mentalnya. Jadi dia langsung, siswa yang langsung menemukan sesuatu. Itulah teori dari Brunner. Ya, sekarang bagian A, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Berarti hanya membantu siswa untuk menemukan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Berarti siswa yang bergerak langsung kan berarti mentalnya terbangun. Ini benar ya. Bagian B, memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Berarti siswa yang disuruh untuk mencari jawaban. Apakah siswa aktif mentalnya dalam menemukan jawaban ini? Ya, termasuk. Bagian C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Berarti ini ada unsur kerjasama antara pendidik dengan siswa. Ya kan? Berarti bukan siswa yang menemukan sendiri. Ya kan? Bagian D, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Berarti dalam teori ini siswa hanya didorong untuk menyampaikan pendapatnya saja. Apakah ini termasuk dalam teori Brunner? Jadi siswanya aktif kan? Berarti dari keempat opsi ini yang tidak termasuk itu adalah bagian C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Soal selanjutnya, dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut dengan A, belajar bermakna, B, belajar sendiri, C, belajar verbal, dan D, belajar menghafal. Ini maksudnya adalah sesuatu yang disampaikan oleh seorang guru tentang pengetahuan, tentang informasi penting kepada siswa, biasanya tidak sesuai dengan konsep pengetahuan yang mereka miliki, tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, teori belajar ini dimaksud dengan apa? Apakah A, B, C, dan D? Ya, saya langsung jawab aja bahwa yang paling tepat dari keempat opsi ini adalah bagian D, belajar menghafal. Paham? Kita lanjut soal berikutnya. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan 1 dari 9 tahap pengelolaan proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? Jadi kamu disuruh untuk mencari satu dari keempat opsi ini yang termasuk 9 tahap pengelolaan proses kognitif atau disebut sebagai fase-fase belajar dalam proses pembelajaran secara kognitif. Saya jelaskan dulu bahwa proses pembelajaran secara kognitif itu diibaratkan sebagai komputer. Awalnya di-input, lalu diolah, baru mendapatkan hasil. Nah, itulah tahap-tahap dari proses belajar secara kognitif. Artinya kita masukkan dulu sesuatu sebagai perangsang untuk siswa. Ya, paham ya? Jadi dari keempat opsi ini yang mana yang paling benar? Kita baca sama-sama. A, sebelum proses pembelajaran berlangsung diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Bagian B, pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Bagian C, Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. Bagian D, Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Dari keempat opsi ini yang mana yang paling tepat? Bagian A, artinya diinput dulu, dimasukkan sesuatu dalam otak siswa sebagai perangsang. Paham ya? Jadi itulah 6 soal yang terkait dengan P3K yang akan kamu hadapi di tahun 2021 dengan materi kompetensi teknis ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, jangan lupa share supaya banyak teman-teman yang terbantu tentang informasi penting ini. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.